ini kita bertemu lagi ya. Kita belajar lagi seperti biasa. Nah, sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bareng-bareng baca doa ya. 1, 2, 3. Berdoa, semoga dengan kita berdoa nanti belajarnya jadi yang ilmunya jadi bermanfaat. Sekarang kita absen dulu ya. Coba Bu Ayu mau minta kalian buat lihat kursinya masing-masing, apakah ada temannya atau enggak. Ada yang enggak ada? Akila, temennya siapa? Adrian, berangkat enggak? Enggak berangkat. Ada temennya. Yang lainnya ada lagi? Arifah? Ada temennya? Sendiri grupnya? Oh iya, oke. Berarti yang nggak berangkat cuma satu orang ya? Ibu isi absennya dulu yang nggak berangkat. Siapa namanya? Adrian. Oke. Sama Andara. Sama Andara. Andara kenapa? Andara sakit? Sama Atta. Ya. Sama Atta. Sama Atta juga ya? Berarti 3 orang ya? Sama Hai, Bu. Hai. Ya, nanti Bu Ayu masukkan keterangannya ke absensi. Oke, sekarang sebelum belajar biar lebih semangat, Bu Ayu tes dulu semangatnya ya. Ada semangatnya coba belajarnya? Semangat. Tapi aku semangat. Coba Bu Ayu tes dulu, kita tepuk semangat sama-sama ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Anak-anak, apakah di sini semuanya sudah rajin sholat? Nah, coba Bu Ayu mau tanya siapa yang tadi pagi bangun terus sholat subuh? Siapa? Alin sama Kiki. Yang lainnya? Yang lainnya tidur. Nah, nggak apa-apa, yang penting jujur ya. Harus berani jujur. Tapi nanti ke depannya harus belajar lagi bangun subuh, sholat subuh. Oke? Nah, sebelumnya Bu Ayu mau tanya dulu sama kalian. Kalau orang Islam itu wajib nggak sholat? Ya. Jadi salah satu rukun Islam yaitu sholat wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Kalau wajib berarti apa? Artinya? Kalau dilakukan apa? Iya, pintar. Kalau dilakukan mendapat pahala, kalau tidak dilakukan akan mendapat dosa. Itu namanya hukum wajib. Paham? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat, tapi sholatnya sholat berjamaah. Terus nanti Bu Ayu nerangin tentang syarat menjadi imam dan makmum. Kemudian ada hikmahnya sholat berjamaah. Dan terakhir kita praktek sama-sama sholat berjamaah. Siap? Oke? Nah, anak-anak, Ibu sudah menulis materi untuk hari ini. Itu sholat berjamaah, syarat menjadi imam dan makmum, kemudian ada hikmah
udah siapin. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ya. Tapi kalau mau tanya harus acungkan tangan dulu ya. Nanti Bu Ayu panggil baru. Nah, lihat ke depan semuanya. Kelihatan gambarnya? Kelihatan ya? Kelihatan? Ini gambar apa? Gambar orang sholat apa? Sholat berjamaah. Lihat lagi belakangnya, kelihatan? Sama? Kelihatan? Kelihatan nggak? Lagi kelihatan? Kelihatan? Boy bagi satu-satu nanti boleh ke belakang ya. Kalian amati gambarnya, nanti boleh bertanya tentang sholat berjamaah. Nanti gantian sama teman-teman. Sambil diamati Boy sambil menerangkan ya. Nanti gantian ke belakang ya. Digantian, nah gini. Terus nanti ke belakang lagi sambil diamati. Nah, silakan kalian amati gambar yang Bu Ayu tadi bagikan ya. Sambil Bu Ayu terangin. Jadi sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Minimal paling sedikit 2 orang ya. Yang satu jadi imam, yang satu jadi makmum. Itu namanya sholat berjamaah. Hukumnya sunnah muakkad, nggak wajib. Bu, bapak saya nggak sholat berjamaah. Ya nggak apa-apa, karena tidak wajib. Hukumnya itu sunnah muakkad, jadi sunnah yang dianjurkan. Seperti siapa yang suka sholat berjamaah? Nabi siapa? Nah, seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat berjamaah ya. Nah, kemudian ada syaratnya menjadi imam. Yang pertama harus tahu tata cara sholatnya. Kedua, membaca Al-Qur'annya harus fasih. Yang ketiga harus terlihat oleh makmum ya. Jadi kamu jangan sholat di depan kelihatan makmumnya, halangan apa gitu ya, atau di rumah terus imamnya di masjid. Nah, itu tidak boleh. Kemudian bukan seorang pendosa. Nah, yang terakhir berniat menjadi imam. Kalau syaratnya makmum, yaitu yang pertama harus mengikuti gerakan imam, berdirinya di belakang, terus juga dia menjadi makmum dan berada dalam satu tempat. Itu syarat-syaratnya ya. Nah, yang terakhir apa sih hikmahnya, apa sih manfaatnya kita untuk melakukan sholat berjamaah? Tadi seperti yang sudah dibacakan oleh Fani ya. Yang pertama kita dapat hadiah sama Allah. Hadiahnya nggak 1 tapi 27. Jadi banyak hadiahnya ya. Yang kedua yaitu bisa membantu meramaikan masjid atau musola yang tadinya cuma 2 orang, 3 orang, tapi karena semuanya sholat jamaah jadinya ramai. Yang ketiga, jika imam melatih kedisiplinan. Kalau kamu menjadi makmum bisa melatih kesabaran. Nah, itu hikmahnya ya. Ada yang mau bertanya tentang sholat jamaah? Oke, di sini ada yang mau bertanya tentang materi berjamaah. Ya. Pertanyaannya, Bu, perempuan boleh nggak jadi imam? Jawabannya boleh, asal makmumnya juga perempuan. Jadi satu tempat nih, misalnya pondok, misalnya pesantren, semuanya perempuan. Nah, sholat jamaahnya itu boleh dilakukan imamnya sama
dikasih poin. Nah, poin yang paling banyak hadiahnya nanti barisannya pulang duluan ya. Jadi pulangnya paling pertama habis doa, terus pulangnya paling depan. Oke? Semangat sekali, coba yang tepuk fokus, bisa tepuk fokus? Ya, bareng-bareng. 1, 2, 3, tepuk fokus. Siap ya, dari kelompok 1. Bu Ayu mau, nanti kalau jawabnya bareng-bareng ya, tapi nih pertanyaannya satu orang aja ya. Siapa? Siapa? Fatih. Silakan Fatih memilih salah satu kertas dari Ibu. Yang lainnya dia biasa. Apa? Huruf A ya. Boleh duduk ya. Boleh duduk ya. Ini jawabnya bareng-bareng ya. Yang mau aja. Tapi kelompok 1, kelompok yang lain juga ikut jawab ya. Pertanyaannya, apa yang kamu lakukan apabila mendengar suara azan di masjid? Apa? Sholat. Sholatnya gimana? Kalau dengar di masjid, sholatnya apa? Sholat? Apa? Ya betul. Sholat berjamaah. Kalau dengar suara azan di masjid, yang pertama, yang paling bagus itu ya, kalian jawab dulu apa namanya azannya ya, kemudian siap-siap dan sholat berjamaah di masjid. Itu ya, boleh kasih poin berapa ya? 70 deh. Terus ya, 70 ya. Kurang tepat tapi udah benar ya. Cuma kurang sempurna sedikit aja. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Pilih siapa ya? Oke, sekarang kelompok 2. Coba Boy Mama Alfa maju ke depan buat pilih pertanyaan. Mana? Huruf apa ini? D ya. Kalau lupa kayak gini dong. Huruf D ya. Pertanyaannya adalah, apakah hukum sholat berjamaah wajib atau tidak? Berjamaah apa? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Berarti kalau misalnya ada orang tua atau di rumah ada saudara tidak sholat berjamaah, boleh atau enggak? Hah? Tidak sholat jamaah boleh atau enggak? Boleh. Hukumnya sholat berjamaah apa tadi? Apa? Sunnah apa? Sunnah? Sunnah mu'akkad ya namanya ya. Jadi sholat yang sangat sunnah yang dianjurkan. Oke, nilainya 70. Oke ya. Sekarang kelompok ketiga. Oh, jawabnya yang ini ya, yang tepat ya, yang semangat, jangan takut salah. Oke? Coba jawabnya yang semangat. Kelompok 3 Bayu mau sana ya, sana ya. Sana ya. Ini suka bilangnya tarik-tarik. Tarik. Ya. Nyaman. Oke. Turun apa ini? Ya. Boleh duduk saya teman ya. Ingat-ingat nih, kelompok 3 kalau jawabnya bagus nanti nilainya juga bagus. Apa yang kamu lakukan apabila ada temanmu yang sedang sholat berjamaah tapi mainan? Ayo gimana? Gimana? Gak boleh? Iya jelas gak boleh. Kamu harus gimana? Ada temen kamu yang sholat jamaah tapi mainan terus. Gimana? Apa? Dinasehati. Terus apa? Dinasehatinya gimana? Dinasehati, ditegur, tidak boleh main aja di saat sholat. Oke, Bu Ayu kasih nilai
Jadi kalau misalnya ada di masjid atau di musola yang ada ibunya perempuan, makmumnya juga harus perempuan. Ya, jawabannya betul nilainya.